Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran sirah. Semoga kalian diberi kesehatan dan selalu semangat walaupun kalian belajar di rumah. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran sirah, marilah terlebih dahulu kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, di sini Bu Guru akan menerangkan pelajaran sirah tentang Nabi Lut. Baiklah, kita mulai pelajaran sirah kita tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Siapakah Nabi Lut alaihi salam? Beliau adalah keponakan Nabi Ibrahim. Nah, jika beliau keponakan Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim adalah paman Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah kepada penduduk yang bernama Sodom. Penduduk Sodom ada di Yordania. Beliau Nabi Lut alaihissalam diutus kepada kaum Sodom untuk berdakwah kepada mereka. Nabi Lut alaihissalam melihat keadaan kaum Sodom sangat terkejut. Kemaksiatan merajalela di tengah-tengah penduduk kaum Sodom. Mereka menyembah patung-patung. Kemudian selain mereka menyembah patung-patung, mereka juga selalu melakukan perbuatan yang sangat menjijikan. Perbuatan yang sangat keji, yaitu mereka menyukai sesama jenis. Laki-laki menyukai dengan laki-laki. Begitu juga dengan perempuannya. Perempuan menyukai dengan sesama perempuan. Kemudian Nabi Lut berdakwah kepada mereka, menyeru kepada kaum Sodom untuk meninggalkan segala kemaksiatan yang mereka lakukan. Mulailah Nabi Lut mengingatkan kaum Sodom. Tetapi kaum Sodom tidak menerima dakwah Nabi Lut. Kaum Sodom bahkan menganggap Nabi Lut orang yang gila. Penduduk Sodom terus menolak dakwahnya Nabi Lut. Mereka semakin jengkel terhadap Nabi Lut. Kemudian mereka berkata, "Apa yang kamu inginkan, Lut?" Nabi Lut pun menjawab, "Aku tidak menginginkan apa-apa. Yang aku inginkan adalah kalian segera bertobat dan kembali kepada Allah, serta meninggalkan segala kemaksiatan yang telah dilakukan oleh kalian." Jawab Nabi Lut. Tetapi mereka tidak mendengar apa yang diserukan Nabi Lut. Penduduk Sodom semakin marah dan jengkel kepada Nabi Lut. Mereka menyiksa Nabi Lut dan pengikutnya. Bahkan mereka kemudian mengusir Nabi Lut dan pengikutnya. Nabi Lut sangat sedih melihat perlakuan dari kaum Sodom. Ditambah lagi kesedihan dari Nabi Lut
adalah ketika istrinya juga mulai terpengaruh dengan kelakuan kaum Sodom. Kemudian suatu malam datanglah 2 orang malaikat yang diutus Allah. 2 malaikat ini menyerupai 2 laki-laki yang sangat tampan. Mereka 2 orang laki-laki ini berkunjung ke rumah Nabi Lut. Nabi Lut kemudian mempersilahkan mereka masuk rumahnya. Nabi Lut berusaha merahasiakan kedatangan tamunya ini, tetapi istrinya ternyata berkhianat. Istrinya kemudian memberitahu kepada penduduk Sodom bahwa di rumahnya telah kedatangan 2 laki-laki yang sangat tampan. Akhirnya penduduk Sodom pun mengetahui kabar ini. Dan mereka penduduk Sodom berbondong-bondong ke rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut sangat khawatir dan berusaha melindungi kedua tamunya ini. Tetapi akhirnya kedua tamunya ini yang merupakan utusan dari Allah pun kemudian berkata kepada Nabi Lut bahwa mereka adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian 2 malaikat ini pun memerintahkan kepada Nabi Lut untuk segera meninggalkan negeri Sodom. Akhirnya Nabi Lut pun kemudian bersama para pengikutnya segera meninggalkan negeri Sodom. Tidak lama dari itu, kemudian Allah menurunkan azabnya kepada penduduk Sodom, yaitu gempa bumi yang sangat dahsyat. Batu-batu besar pun kemudian menjatuhi negeri Sodom. Tidak ada satupun yang selamat saat itu. Ya, Allah telah mengazab penduduk Sodom dengan azab yang sangat pedih. Akhirnya penduduk Sodom pun binasa. Itulah kisah tentang Nabi Lut alaihissalam. Dari kisah ini kita bisa ambil hikmahnya bahwa sebagai manusia kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan juga dari kisah ini kita bisa belajar tentang kesabarannya Nabi Lut alaihissalam ketika berdakwah kepada penduduk Sodom. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan dalam pelajaran sirah kita pada pertemuan pertama ini. Sebelum kita akhiri pelajaran sirah ini, marilah kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.